melanjutkan perkuliahan kita, di mana di dalam perkuliahan kita pada kesempatan ini merupakan perkuliahan yang sudah memasuki pertemuan ke-9. Nah, berdasarkan silabus yang sudah kita rencanakan dari awal, bahwa untuk materi pertemuan ke-9 ini adalah terkait dengan bimbingan penyelesaian tugas. Nah, maka dari itu di pertemuan hari ini, insya Allah dari jam 8 nanti sampai kita jam 9.40, Bapak akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan tugas-tugas di dalam perkuliahan kita. Nah, terkait dengan ini tentunya Bapak pada awalnya akan memeriksa terlebih dahulu sejauh mana tugas yang sudah dikerjakan. Ya. Terkait dengan hal tersebut, ya, perlu Bapak sampaikan bahwa tidak banyak tugas-tugas yang sudah disampaikan di Edmodo. Nanti Bapak akan share screen terkait dengan penyerahan tugas atau penyelesaian tugas. Pertama Bapak akan screen. Bentar, saya tidak muncul. Nah, share screen ini masih jalan. Modulnya masih loading ya. Ini kendala di jaringan juga. Nah, untuk kelas kita, mata kuliah perencanaan dan desain pembelajaran, di mana untuk kelompok 1 ada yang masuk. Untuk kelompok 1, Bapak lihat tidak ada pengumpulan tugas. Ini kelompok A1 atas nama Melisa, Antoni, dan Detri ya. Kemudian untuk kelompok 2 atas nama Nurul, Triana, Sumi ya. Belum ada juga tugas yang dikumpulkan. Nah. Kemudian untuk kelompok 3 ya, atas nama Puja dan Sugiarto. Nah, untuk kelompok 3 juga di sini Bapak tidak temukan pengumpulan tugas. Coba Bapak cek nih yang dikirim Sugiarto. Bisa terlihat nih yang Bapak tampilkan? Bisa terlihat yang Bapak tampilkan ini? Bisa, Pak. Oh, ini. Jadi kelompok 3 juga belum ya. Kemudian kelompok 4 atas nama Ibnu Abbas dan Debbie juga belum mengumpulkan tugas. Ini Bapak komen saja mana tugasnya. Supaya dia tahu tempat mengumpul tugasnya di sini. Kemudian untuk kelompok 5 atas nama Santi ya, sama Fuad ya. Iya, Pak. Santi sama Fuad di Edmodo juga tidak ada. Ya. Ini yang pengumpulannya berarti
langsung ya Pak ya? Ya, di Edmodo. Oh, Ini Bapak komen di sini. Ya, kumpulkan tugas di sini. Ya. Nah, nanti kan dibuka Edmodo-nya di sini ya. Kemudian untuk kelompok 6, ya kelompok 6 atas nama Iman dan Rini ya, juga belum ada. Ini Bapak komen juga supaya nanti tahu di mana mengumpulkan tugas. Kemudian untuk kelompok 7 atas nama, ini termasuk namanya, kelompoknya. Mungkin ada yang sudah Bapak masukkan tapi keluar sendiri. Nanti cek lagi. Kelompok 8 ada Ratwija LC sama Aldi Saputra. Kelompok 8 ini sudah ada mengumpulkan tugas dalam bentuk minggu efektif belajar, pemetaan KIKD. Cuma belum Bapak koreksi. Nanti kalau misalnya Bapak buka tadi di tab yang sebelahnya, ini yang dikumpulkan, ya. Kemudian yang ini pemetaannya, ya. Ini sudah lumayan ya. Ini yang kelompok 8 ya. iya Pak. Kemudian kelompok 8 ini atas nama LC ya, LC sama Aldi. Ada LC sama Aldi di kelas kita. Belum masuk. Ada Pak. Ada Pak. Ya. Nah, itu. Kemudian untuk kelompok 9 ya, kelompok 9 atas nama Nopidah sama Pepi belum kumpulkan tugas. Kemudian begitu juga di kelompok 10 ya, kelompok 10 atas nama Niken sama Ria. Nanti bagi yang belum dapat masuk ke kelompoknya mohon diinformasikan. Nah, terkait dengan penugasan ini sebelum Bapak bahas lebih lanjut, Bapak akan coba absen. Apakah Abbas sudah di dalam kelas kita? Saudara Abbas ada? Tidak ada ya? Belum ada kayaknya Pak. Ahmad Atikullah. Hadir, Pak. Mana nih? Ahmad Atikullah. Oh ya, ada. Ini Bapak kasih tanda satu saja. Kemudian Aldi. Aldi belum ada. Antoni belum juga. Hadir, Pak. Siapa tuh? Aldi. Aldi. Ibu yang suaranya. Kok suaranya kecil sekali? Yang mana ini akul Aldi ini? Yang mana Aldi? Itu suara cewek. Iya. Yang mana Aldi? Samsung 10, Pak. Yang Galaxy ini ya? Mana kameranya Aldi? Halo kamera. Nyalakan kameranya ya. Belum aktif. Belum mandi aktifnya. Belum mandi. Tapi busat lah. Kemudian berikutnya Debbie sudah? Debbie sudah di kelas kita belum? Baby sudah Pak. Sudah ya. Debbie sudah. Debbie belum. Kemudian berikutnya Gemma nggak kuliah lagi ya? Enggak Pak. Nah, Iman sudah ya Iman. Iman masih belum masuk. Habib Belum masuk. belum. Melisa Belum.
Belum ya. Kemudian Mufidah. Belum. Niken. Niken sudah ya. Udah. Kemudian Nurul. Nurul belum. Puja. Puja juga belum. Udah. Elsie. Belum juga. Ya Yuvita. Belum. Kemudian Rini. Rini juga belum ya. Kemudian Triana. Belum. Septi. Belum. Biarto juga belum. Ya. Jadi baru sedikit ya, baru 10 orang yang sudah ada di dalam kelas kita. Nah, terkait dengan materi kita pada kesempatan ini perlu Bapak sampaikan bahwa di dalam pertemuan kita pada kesempatan ini ya, kita sudah memasuki pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 ini kita akan membahas terkait dengan Bapak kelas dulu ya. Terkait dengan bimbingan bersama tentang penyelesaian tugas ya. Ini silabus kita. Jadi pada bagian ini makanya harus live karena Bapak akan memberikan bimbingan. Nah, pertama yang terkait dengan bimbingan di dalam menyelesaikan tugas pemetaan ya. Di sini Bapak perlu sampaikan bahwa untuk pemetaan kemarin Bapak sudah mengirimkan contoh pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar ya. Ini bisa Bapak tampilkan. Mimi, Bapak. Ini banyaknya suara lain. Bapak dulu ya. Oke. Supaya lebih fokus. Halo, halo. Jangan halo-halo, Sugiarto. Kami sudah mulai dari tadi menyesuaikan. Nah, Lambat kau toh. masih ada lagi yang mau bicara, silakan. Ya, Bapak lanjutkan ya. Nah, terkait dengan pemetaan yang contoh yang Bapak kirimkan ini ya, tentu awalnya format ini kosong. Ya, kosong. Misalnya kalau seandainya Bapak buat yang baru misalnya ini Bapak please ya. Bapak atur dulu. Ya, seperti itu ya. Ini kan kosong nih. So, ini contoh misalnya pemetaan TKD atas nama siapa. Ini Bapak masukkan ya. Nah, tentu format ini jadi kosong, ya. Belum ada isinya. Nah, tentu modal kita di dalam kita melakukan pemetaan KIKD ini ya. Tentu kita dimodalkan ada KIKD setiap kelas. Nah, di sini Bapak coba tampilkan KIKD-nya. Ya, misalnya. Ya, KIKD pada kelas 11 ya. Kelas 11 itu kelas SMA ya. Ini yang baru masuk langsung suaranya berdering. Ya. Ya. Nah, ini contohnya di tugas format yang Bapak contohkan untuk kelas 11. Ini Bapak buka.
Ini yang kelas 11 ini. Tidak ada suaranya. Bapak dengar suaranya? Ya. Bisa Bapak lanjutkan? Saya. Nah, tentunya dari sini kita bisa pahami bahwa kita dimodalkan ada kompetensi inti 1 sikap spiritual, kompetensi 2 sikap sosial, kemudian nanti ada lagi berikutnya kompetensi 3 tentang pengetahuan, dan kompetensi inti 4 itu adalah keterampilan. Nah, kalau kita lihat dari KI 1 itu ada 11 tadi, kemudian KI 2 juga 11 tadi, kemudian KI 3 11 tadi, dan KI 4 11 tadi. Nah, terkait dengan ini bagaimana kita menyusun pemetaan itu? Nah, kalau seandainya ini Bapak hilangkan warnanya supaya nanti tidak terganggu. Ya. Oh, mohon maaf, bukan itu. Ini ya. Salah. Nah, ini ya. Nah, di saat kita masuk ke dalam pemetaan seperti ini, ya ini yang sudah Bapak isi, yang ini masih kosong. Nah, apa yang harus kita isi terkait dengan pokok bahasan ini? Yang paling penting di dalam pemetaan ini untuk KI, ya KI, nanti kita cari yang sejenis. Ya. Sebagai contoh seperti ini. Untuk KD di KI 1 dan 2 tidak perlu dimasukkan, cukup KD yang ada di KI 3 dan 4. Nah, contoh misalnya 3.1 di sini. 3.1 tentang menganalisis makna Quran surah An-Nisa, kemudian Quran surah Al-Maidah, An-Nisa, dan At-Taubah ya. Ini surahnya, ini Bapak tandai saja. Ya. Kemudian materi yang dibahas dari dalam surah dan hadis ini itu tentang, ini Bapak kuningkan saja. Nah, tentang taat pada aturan, kemudian kompetensi dalam kebajikan, dan etos kerja. Nah, ini tentang materi yang berhubungan dengan tadi. Nah, kemudian kita lihat di dalam KD yang ada di KI 4, yang KI 4 yang mana yang berhubungan yang sama. Tentu di sini coba lihat, di sini ada Quran surah Al-Maidah sama kan materinya. Berarti dia ini satu kelompok. Kemudian di sini juga sama. Ya, sama berarti dia juga satu kelompok. Sama ya, sesama Quran surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 9. Nah, kemudian juga yang ini juga sama. Nah, materinya sama. Kemudian berikutnya setelah kita mengidentifikasi, coba kita cek juga di KD di KI 1 ya. Kalau di sini terbiasa membaca Al-Quran, meyakini bahwa taat pada aturan. Nah, ini sama ini. Ini sama dia. Ini taat pada aturan sama ya. Yang ini sama. Ini kodenya Bapak berkuning tadi, sama dengan yang di bawah. Kemudian coba kita lihat yang berikutnya mengenai toleransi. Toleransi tidak masuk. Kita cuma 3 bagian yang ini ya. Kita mencari taat pada aturan, kompetensi dalam kebajikan, dan etos kerja. Kemudian kita lihat lagi KD di KI 2. Misalnya ini bersikap pada taat pada aturan. Ini sama ini. Taat pada aturan yang kelas. Ini dia. Ini kita kode. Kalau terkait dengan materinya, ini sama ya. Ini kasih warna biru supaya tahu biru ini Bapak kasih tanda sebagai materi pembelajarannya. Ini tema atau pokok bahasannya. Nah, kemudian berikutnya kalau kita lihat lagi misalnya KD di KI 1 1.2. Contohnya di sini meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi. Jadi ini terkait dengan toleransi, kerukunan, dan hidup beragama, dan menghindari diri dari tindak kekerasan. Nah, ini kan materi juga. Ini Bapak beri warna lain ya, untuk membedakan dengan yang bagian yang pertama tadi. Nah, kita lihat lagi di sini di mana yang
yang sama, bersikap toleran, rukun, dan menghindari diri dari tindak kekerasan. Ini juga sama. Nah, kalau kita lihat dari materi yang dipelajari, di sini ada Quran Surah Yunus. Ini Bapak kasih warna lain lagi, warna hijau. Ya. Ini materinya. Nah, kemudian kita cek lagi di KI 3 yang terkait dengan hal yang sama. Bagian yang kedua ini mengajarkan tentang berhubungan dengan toleransi, kerukunan, kemudian menghindari diri dari tindak kekerasan. Dengan materinya tentang Quran surah surah Yunus ya, ayat 40 sampai 41, kemudian Al-Maidah ayat 32 serta hadis. Nah, kalau kita coba cek lagi tadi di KI 3. Nah, kita coba lihat di sini Bapak hapus dulu ini yang lama. Ini supaya tidak terganggu ya. Kalau kita lihat dari 3.2 ini sama materinya ini. Tadi Bapak kasih kode warna hijau ya. Ya, warna hijau. Nah, misalnya di sini Bapak kasih lagi warna hijau. Seperti warna hijau ya. Materinya tentang apa nih? Toleransi sampai kepada tindak kekerasan. Nah, tadi Bapak kasih warna ungu. Biar dia sama gitu kan. Oh, ini kalau seperti membaca ini sama nih. Sama. Bapak kasih warna hijau. Ini juga sama. Bapak juga kasih warna hijau supaya ini memudahkan kita memahami apa yang Bapak maksud. Ini juga sama. Ya. Ini juga sama. Nah, kita lihat lagi di bawah sudah berbeda yang lain. Nah, kalau dari yang Bapak warna ini ya, tentunya kita ingin katakan bahwa di sini kita dimodali ada KI 1.1 untuk yang pertama ini Bapak kopikan, ya, Bapak masukkan ke format yang masih kosong ini. Ya. Nah ini ya 1.1 ya. Kemudian berikutnya yang 2 ini dia. Coba juga. Ya, bahasa dah. Ada suara lain. Ya, mohon maaf. Nah, tadi ini Bapak kopikan juga. Ya, kemudian Bapak masukkan ke bagian yang kosong. Nah, itu ya. Formatnya disamakan. Coba yang seperti ini juga. Coba. Nah, kemudian ya berikutnya Bapak cek lagi tadi di KI 3. Tadi di KI 3 di sini sebagai contoh yang sudah diwarnai ini yang sama 3.1 ya 3.1 Bapak kopikan juga masukkan ke bagian yang kosong. Ini sengaja Bapak pisahkan. Kenapa Bapak pisahkan Pak? Nanti di saat kita membuat pengembangan IPK yang tadi yang ada di KI 1 dan 2 tidak perlu dilakukan. Yang ada dan gitu kan. Nah, yang perlu kita lakukan itu tadi yang ada di KI 3 dan 4. Ya. Ini ada suara lain ini keluar terus suaranya ya. Apa lanjutkan. Nah, berikutnya setelah 3.1 tentu berikut Bapak akan buat kolom row baru ya. 3.1 kemudian masuk yang tadi yang dari KI 4. Nah, Bapak cek lagi di mana tadi. Jadi 4 tadi yang ini ya. Ini ada coba 4 tadi. Ini Bapak kopikan. Mohon kepada yang tidak perlu berbicara untuk demot suaranya ya. Supaya Bapak bisa menjelaskannya lebih jelas ya. Dan yang lain juga tidak terganggu. Nah, kemudian Bapak salin juga di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau perlu misalnya di dalam hal ini Bapak pisahkan.
Pisahkan seperti apa, Pak? Yang Bapak maksud. Antara KD ini kan karena nanti kita mau membuatnya IPK tersendiri, ini Bapak pisahkan apa roro-nya ini. Ya. Ini Bapak masukkan ke sini. Ya. Ini Bapak cut juga. Yang memiliki row tersendiri. Kenapa? Supaya nanti mempermudahkan kita di dalam mengerjakan kita. Nah, jadi yang di Bapak warnai ini sengaja tidak dihilangkan warnanya supaya nanti kita bisa memahami. Nah, dari KD mulai dari KD 3.1 tadi ya, apa KD yang ada di KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, ini kan merupakan satu pokok bahasa. Apa yang dibahas di dalam yang kita warna ini ya? Ya, coba lihat warna kuning ini materi yang apa tuh pokok bahasan atau topiknya atau tema. Yang Bapak kuningkan ini termasuk juga nih kuningkan. Nama yang berkaitan dengan perintah kompetensi kepatuhan. Nah, ini warna kuning. Ya. Kemudian 4.2 cuma surat aja. Nah, tentunya apa yang menjadi pokok bahasan atau tema pada bagian ini? Ya, tentu ini berhubungan dengan 3 hal. Ya. Ini Bapak please di sini. Nah, ini dia. Taat pada aturan, kompetensi dalam kebajikan dan etos kerja. Nah, berarti di satu sisi untuk pokok bahasan sudah kita temukan. Nah, ini tentu berhubungan sampai ke materi apa tadi yang ada 4.1.3. Nah, ini Bapak cadangkan juga kolomnya di bawah. Ini disatukan menjadi satu nih. Ya, di merge. Kemudian supaya posisinya nampak apa tampilkan di atas ini. Nah, untuk pengembangan itu yang berkaitan dengan pokok bahasan atau tema. Yang berikutnya yang terkait dengan pengembangan IPK. Pengembangan IPK ini tidak perlu untuk tadi yang ada di KI 1 dan 2 itu tidak perlu. Ini Bapak arsirkan saja. Tidak perlu diisi. Yang perlu diisi itu adalah KD yang ada di KI 3 dan 4. Nah, di dalam kita membuat IPK, indikator pencapaian kompetensi ya, terkait dengan hal ini ya. Tentu di dalam hal ini kita akan menggunakan kata kerja. Nah, coba sebagai contoh misalnya menganalisis makna. Ini kan menganalisis makna. Menganalisis itu masuk ke ke kognitif tingkat yang mana, Pak? Kalau kita menggunakan kata kerja operasional. Ini Bapak buka juga kata kerja operasional. Nih, kata kerja operasional yang sudah Bapak share kepada kita semua. Nah, yang terkait dengan analisis, coba kita lihat di sini ada C4. Nah, ingat, ini Bapak kodekan saja secara manual. Ya. Bapak sebut di sini menganalisis, ini ada C4. Ini tambahan saja untuk supaya lebih jelas. Nah, supaya kita lebih jelas terkait dengan contoh ini. Untuk tugas nanti C4 nggak usah ditulis. Nah, tentu yang terkait dengan C4 ini nanti di saat kita menggunakan kata kerja operasional atau KKO seperti yang ditampilkan ini, tentunya itu menjadi IPK kunci. Jadi dia kan ada 3 IPK, IPK pendukung ya. Kemudian ada IPK kunci, kemudian ada IPK pengayaan. Nah, ingat ya, untuk kunci kita kembali ke C4. Ya, C4. Nah, itu dia. Nah, tentunya yang pendukung itu dari C1 sampai C3. Kenapa? Dia akan, ini kan cuman tingkat kognitif pendukung dari C4. Nah, itu. Kemudian seandainya untuk kemudian berikutnya untuk IPK pengayaan pasti yang di atas C4. Nah, di dalam hal ini ya, sebagai contoh tentunya terkait dengan C5 sampai C6. Nah, itu dia.
Nah, kalau mau ini kan sampai ya, kata-kata sampai. Kalau mau secara rinci, Bapak buat di sini C1, C2, dan 3. Kalau di bawah ini Bapak kasih tanda koma. C5 nih. Apa C5 dan C6. Nah, bagaimana kita menggunakan kata kerja operasional ini, Pak? Nah, sebagai contohnya menganalisis makna Quran surah Al-Maidah, kemudian Quran surah An-Nisa, kemudian Quran surah Taubah terkait dengan taat pada aturan, kompetensi dalam dibagikan, dan etos kerja. Nah, terkait dengan ini, coba kita buka bagaimana menemukan kata kerja di sini menggunakan KKO tadi. Nah, ini Bapak tampilkan yang C4 menganalisa. Apakah dengan materi yang dipelajari itu, ya, seperti yang ditampilkan ini, tentang taat pada aturan, kompetensi dalam kebajikan, ya, kemudian dan etos kerja, adakah yang bisa diaudit? Tidak ada. Diatur juga tidak ada. Menganimasi tidak ada. Mengumpulkan. Nah, mungkinkah ini dikumpulkan? Asal mengumpulkan bisa. Misalnya di sini kata mengumpulkan berarti 3.1.1 dulu ya. Ya. Sebagai contoh. Nah, sini menjadi apa, Pak? Misalnya kalau tadi mengumpulkan makna, ya, makna Quran surah terkait dengan ini, seperti ini bab di sini. Ya, sudah. Ketemu dengan kata mengumpulkan. Nah, kemudian berikutnya ini Bapak buat otomatis saja. Nomor sabar. Ini Bapak buat nomor khusus. Ya, di sini tadi 3.3 sama 1.3. Oke. Nah, ini Bapak hapus di bagian partainya. Ini Bapak geser juga supaya dia rapi. Nah, kemudian misalnya berikutnya setelah kita temukan 3.1.1, kita coba lagi lihat di dalam KKO ini setelah mengumpul memecahkan tidak ada itu, menegaskan, menganalisis. Ini sama tadi ya, menganalisis. Oke, kalau seperti itu kita masuk saja menganalisis. Ya. Bapak paste lagi. Nah, itu. Berikutnya, setelah menganalisis di sini kata apa lagi yang bisa? Menyeleksi, merinci, menominasi. Kalau ada yang perlu dirincikan silakan. Ya, kemudian menominasi, mendiagram, mengkorelasi, tidak ada menguji, tidak memecahkan, membangun, menyimpulkan. Bisa menyimpulkan. Menyimpulkan makna Quran surah. Nah, itu dah. Tinggal di copy paste saja ya. Oh, ini tinggalan satu kalimat. Makna ya, menyimpulkan makna. Ini juga. Ya. Nah, dan begitu juga seterusnya. Nah, kalau masih ada lagi, silakan dicek satu persatu sampai dia tuh C4-nya habis. Kemudian untuk IPK pendukung itu yang ada di C1, C2 dan C3. Ini kodenya, penomborannya Bapak samakan ya. Atau secara otomatis nanti. Bapak coba cek di C1. C1 di sini misalnya adakah dari materi yang dibahas itu untuk mengutip menyebutkan, bisa ini menyebutkan. Berarti di sini menyebutkan makna Quran surah terkait dengan 3 hal. Ya, peace di sini. Oh, mohon maaf. Ya. Nah, setelah itu ada lagi Mbak. Misalnya menjelaskan, menyebutkan dan menjelaskan yang bersama, pakai saja salah satu, menggambarkan, membilang, mengidentifikasi. Ya, nah, perlu nih bisa nih mengidentifikasi. Mengidentifikasi makna. Oh, mohon maaf. Bapak menyebutkan itu. Ya. Kopi ini mengidentifikasi.
mengidentifikasi makna Quran surah Al-Maidah dan seterusnya. Nah, berikut lagi, misalnya 3.1 titik berapa lagi nih? Setelah mengidentifikasi, menunjukkan. Nah, bisa nih menunjukkan. Berarti di sini disebutkan menunjukkan ya makna Quran surah Al-Maidah dan seterusnya. Begitu juga seterusnya. Sampai dia tuh dimasuk di C2 dan C3. Nah, kemudian untuk IPK untuk IPK pengayaan di sini Bapak sama juga formatnya. Ini Bapak samakan misalnya ya. Oke. Nah, untuk IPK tentu berpedoman pada C5 dan C6. Coba Bapak buka lagi yang ada di C5. Membandingkan. Tidak ada. Menyimpulkan. Ada menyimpulkan sama tadi menyimpulkannya. Jadi kita pakai salah satunya saja. Yaitu C5 yang menyimpulkan di sini nggak boleh. Kemudian memperjelas. Tidak ada memprediksi. Tidak ada menafsirkan. Ini bisa nih. Menafsirkan. Nah, itu dah. Nah, itu dah. Kemudian misalnya berikutnya 3.10. Misalnya di sini 3.1.10. Adakah lagi yang bisa kita gunakan di C5? Coba lihat lagi. Menafsirkan, mempertahankan, tidak ada. Memerinci, mengukur, merangkum. Aman yang menyimpulkan tadi, membuktikan. Mengetes, mendukung, memilih. Kemudian mengkritik, mengasah, memutuskan. Nah, tidak ada. Habis. Nah, kemudian masuk lagi menciptakan di sini, mengumpulkan sama tadi, mengabstraksi, mencari intisarinya, berarti bisa nih. Misalnya di sini kita masukkan mengabstraksi ya Quran surah, makna Quran surah Al-Maidah dan seterusnya. Begitu juga yang berikutnya. Nanti silakan ditambahkan. Nah, seperti itu prosesnya di dalam menyelesaikan tugas yang terkait dengan pemetaan KI dan tadi serta pengembangan IPK. Nah, terkait dengan yang Bapak jelaskan ini, ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum Bapak lanjutkan kepada bagian berikutnya, analisis nilai efektif belajar. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Bagaimana? Atau selama mengerjakan tugas ini ada kendala terkait dengan pemetaan KI dan pengembangan IPK? Silakan sampaikan. Ada? Bisa mau bertanya? Sepertinya raise hand ya. Yang raise hand itu ngangkat tangan berarti mau bertanya nih. Debbie Suci Aulia. Mau bertanya? Enggak. Ini raise hand nampaknya. Melisa yang raise hand, kemudian Debbie. Gimana? Ada pertanyaan terkait dengan penyelesaian tugas yang pemetaan dengan IPK ini? Pas? Santi, Pak. Ya, silakan Santi. Jadi kalau dari IPK pendukung ini ngambil KKO-nya dari C1 sampai C3 aja gitu ya, Pak ya? Jadi perlu Bapak sampaikan ya, seperti contoh tadi yang Bapak share screen lagi ya, supaya lebih jelas. Bapak share screen lagi, bisa terlihat nih yang Bapak tampilkan? Bisa, Pak. Ya. Awalnya kan kita dimodalkan KI dan KD kan, kemudian kita masukkan ke format pemetaan. Setelah kita tentukan ini ya satu kelompok untuk pemetaan sehingga dapatlah sebuah tema. Tentunya di dalam kita menentukan IPK, coba kita lihat, misalnya menganalisis ini kan bagian dari C4. Dari mana Bapak katakan ini C4, Pak? Ini Bapak buka. Ini dia menganalisis C4. Nah,
karena dia itu masuk C4, maka dia termasuk di dalam. Yang C4 itu adalah IPK kunci. Nah, ini dia hasil dari pengembangan IPK. Tapi kalau seandainya Pak, misalnya di sini membaca. Ini kan membaca. Masuk masuk psikomotor yang mana dia Pak? Coba kita cek di KKO. Ya. Kalau dia itu keterampilan, maka kita menggunakan psikomotor. Coba lihat meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Coba lihat di KKO-nya ada tidak membaca. Artinya tidak ada ya, membaca, tidak ada, membaca, juga tidak ada. Coba Bapak buka di KKO yang model lama, ada nggak? Yang model lama. Yang ada di dalam KKO psikomotor. Ini dia. Ada dan membaca. Tidak ada kan? Nah, kalau kita lihat dari membaca, tentu ini terkait dengan meniru. Nah, tentu di sini kita ingin katakan bahwa di saat kita ini masuk dalam C1. Bukan C1, psikomotor 1 ya. Nah, maka dari itu nanti di saat kita misalnya IPK pendukung tentu tidak ada ya. Kemudian IPK kunci kalau dia itu masuk dalam P1 karena dia psikomotor kan. Kunci berarti dia masuk ke dalam P1. Nah, di sini masuk Bapak P1. Nah, nanti kalau misalnya ada kata kerja yang bisa digunakan, buatlah di sini. 4.1 misalnya di sini. Coba Bapak lihat. Mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, mengatur, mengumpulkan, menimbang, memperkecil, mengubah, membangun, membersihkan, mengkonstruksi. Kalau yang model baru, dia menyalin, tidak, mengikuti bisa. Berarti ini kita masuk mengikuti. Misalnya mengikuti, ya, bacaan ya. Ini Bapak hapus satu lagi. Bacaan. Nah, itu sebagai contohnya. Misalnya masuk lagi misal 4.1, 1.2. Apakah ada lagi? Coba lihat di sini mengulangi. Bisa saja mengulangi di sini kan. Oh, kalau memang itu bisa diulangi ya bisa saja. Mengulangi. Ya, mengulangi bacaan. Ya. Itu. Nah, begitu juga dengan yang berikutnya 4.1.3. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu contohnya saudari Santi. Apakah dari contoh yang Bapak sampaikan cukup memberikan penjelasan atau seperti apa? Silakan. Bagaimana Santi? Jadi kita tuh dari KKO itu nggak cuman berpatok di C1 sampai C6 itu aja ya Pak ya. Berarti ada di KKO psikomotor juga ya Pak ya. Ya, jadi setiap KD yang ada di KI 3 pengetahuan, maka dia termasuk di dalam kognitif. Maka C1 sampai C6. Tapi kalau seandainya KD-nya itu 4.1, 4.2 dan seterusnya, berarti kan itu KD KI 4 kan? KI 4 itu kita kenal itu adalah keterampilan. Nah, keterampilan itu dalam bahasa lain disebut dengan psikomotor. Maka dia masuk dalam P1 sampai P5. Nah, itu dia. Silakan pilih dia masuk dia masuk P1 kah, P2 kah atau P3 dan atau P4 sebagai IPK kunci. Setiap IPK setiap psikomotor yang lebih tinggi dari IPK kunci maka dia menjadi IPK pengayaan. Setiap ya KKO yang digunakan itu di bawah IPK kunci maka dia menjadi IPK pendukung. Bagaimana nanti dan yang lainnya bisa dipahami? Insya Allah bisa Pak. Ada lagi? Silakan.
Ada? Cukup? Lanjut? Pas, Pak. Ya, jangan sampai nanti tugasnya tidak selesai gitu kan? Kenapa? Bapak sudah jelaskan ini secara terang benderang bagaimana proses. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke. Oke. Bisa, Pak. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan analisis minggu efektif belajar. Untuk analisis minggu efektif belajar, ada pertanyaan tidak? Atau perlu Bapak jelas secara mendetail seperti yang tadi? Bagaimana? Halo? Iya, Pak. Untuk apa? Untuk analisis minggu efektif belajar, adakah pertanyaan atau Bapak jelaskan dari awal? Bapak jelasin aja Pak dari awal Pak, biar nanti kan sama-sama mengoreksi tugas-tugasnya masing-masing kan, apa ada yang salah atau enggak. Oke. Iya, Pak. Ya, Pak. Setuju dengan Mbak Santi, Pak. Ya, setuju ya. Iya, Pak. Setuju. Oke. Kalau setuju, Bapak coba membuka formatnya. Ini Bapak tutup dulu yang lain ya. Ini Bapak tutup dulu supaya tidak berat proses Bapak. Ini Bapak simpan. Bentar ya. Ya. Bentar. Terus mau kan? Oke. Bapak akan buka contoh yang Bapak sampaikan di grup ataupun di Edmodo ya. Terkait dengan analisis minggu efektif belajar. Ini Bapak coba share screen supaya kita bisa melihatnya. Ya. Apakah yang Bapak tampilkan ini nampak? Nampak? Oke, nampak ya. Ini kan contoh yang sudah Bapak buat. Bapak akan buat file baru. Ini dia. Ini Bapak buat misalnya SMA Negeri 6 Merangin. Ya, jadi contoh pendidikan kelas 11 tahun 2020-2021. Ini Bapak kosongkan semua ini datanya. Yang ini juga dikosongkan. Yang ini dikosongkan. Ya. Kemudian juga dikosongkan supaya kita tahu bagaimana proses angka-angka itu muncul ya. Ya. Aku keluar tadi. Keluar aku tadi. Terus keluar aku tadi. Nah, itu ya, ini juga Bapak kosongkan. Ini juga Bapak kosongkan supaya kita tahu prosesnya. Seperti apa menganalisis minggu efektif belajar. Ya. Ini. Besar ya. Nah, kalau misalnya untuk menganalisis minggu efektif belajar, apa modal kita yang bisa kita gunakan? Yang pertama tadi kita sudah punya KIKD ya. Bisa, misalkan aku bisa, aku pakai itu. Mohon suara yang lain di mute dulu supaya Sorry, Be. Jangan bukan. Coba, Bapak. Halo, mohon suaranya di mute dulu yang nggak diminta untuk bicara supaya Bapak bisa menjelaskan materi ini. Yo, Pak Iman tuh. Iya, Pak, kataku udah dengar suaraku tadi, Pak. Maaf, Pak. Kalau kamu bicara, Bapak bicara, siapa yang mau didengar? Oke ya. Yang kira-kira tidak berbicara boleh
di mute mikrofonnya. Nah, awalnya kita itu dimodalkan dengan KIKD ya, KIKD ya, yang tadi kita petakan tadi. Ya. Kemudian dari modal itu untuk menganalisis minggu efektif belajar juga kita dimodalkan dengan adanya kalender pendidikan, yaitu kalender pendidikan tahun sekarang. Nah, bagaimana kita melakukan analisis terhadap minggu efektif belajar ini yang masih kosong ini ya? Nah, pertama kita akan menentukan jumlah minggu di setiap bulan. Nah, kemudian minggu yang efektif belajar, kemudian minggu yang tidak efektif. Nah, sekarang kita coba dari jumlah minggunya dulu. Coba lihat di sini di bulan Juli, ini Bapak zoom supaya kelihatan semua. Ini kan jumlah minggu. Ini kan jumlah minggu. Jumlah minggu kalau kita hitung di sini, ini minggu pertama sampai minggu ke-5. Nah, ini sudah Bapak jelaskan berulang kali juga di kelas ya. Perlu juga Bapak sampaikan. Di saat ada kosong di sini 3, kemudian yang terisi itu 4, berarti banyak yang 4 ini. Kan? Maka kita hitung dia ini adalah 1 minggu. Ya. Tapi kalau seandainya sebaliknya, nah maka nanti tentu tidak kita hitung. Kenapa? Karena lebih banyak yang kosong. Nah, tapi kalau ada pertanyaan dari mana ngambilnya Pak? Nah, ini ada di bulan Juni dia di tanggal tanggal 30, tanggal 29, 30, 31, tanggal 28, 29 dan 30. Ini tambahan. Nah, ini 1 minggu ya. Kemudian ini 2 minggu dari tanggal 5 sampai tanggal 11. Kemudian tanggal 12 sampai 18 minggu ketiga, keempat tanggal 19 sampai 25. Kemudian minggu kelimanya dari tanggal 26 sampai tanggal 30 Agustus, tanggal 1 di bulan Agustus. Ini kenapa masuk ke sini tanggal 1 Agustus Pak? Karena yang banyak ini sudah ada nunggu, maka yang sedikit mengalah pindahkan ke sini. Dengan yang banyak. Ya, maka di sini jumlah minggunya menjadi 5 minggu. Maka di sini kita tulis itu. Nah, itu. Begitu juga di bulan Agustus. Ini Agustus ini berapa nih? 1, 2, 3. 3 kan? Tulis ini 3. Berikutnya September. September di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 sama yang ini ya. Ya, 5 lagi. Kenapa tidak ada di kita? Agustus. Agustus menjadi 1, 2, 3, 4 ya, mohon maaf. Iya Pak, 4 Pak. Kemudian untuk Oktober, ya Oktober itu di sini saat ini nggak masuk karena dipindahkan ke sini tadi, ya. Menjadi 3, 4, ya 4. Kemudian November, untuk November 1, 2, 3, 4 juga. Ya, 4. Kemudian untuk Desember di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mohon suaranya di-mute dulu mikrofonnya supaya Bapak bisa menjelaskannya. Tidak perlu ejaan Bapak. Ya. Nah, kemudian kita jumlahkan ada berapa jumlahnya ini? Jumlahnya kalau ini dipakai formula, oke. Jumlahnya ada 27 minggu. Nah, yang efektif berapa minggu? Nah, maka kita harus kembali lagi ke bulan Juli tadi. Kita ketahui dari 5 minggu itu ini tidak efektif, minggu kedua tidak efektif, minggu ketiga juga tidak efektif. Yang efektif itu minggu keempat dan kelima. Berarti 2 minggu yang efektif. Berarti bikin tanggal 2. Otomatis di sini 5 dikurang 2 menjadi 3. Kemudian untuk bulan Agustus ya. Agustus ini aktif ya. Untuk tanggal 17 tanggal merah, 18 cuti bersama, tanggal 20 libur lagi. Berarti ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif Pak? Cuma 2 hari bisa belajar. Maka yang aktif itu minggu pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ada 3 minggu. Ini kita buat 3. Yang tidak efektif 4 kurang 3 menjadi 1.
Kemudian untuk September semuanya aktif, ya tidak ada libur di situ, maka itu menjadi 5. Nah kemudian ya 5 ya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk Oktober ya Oktober 1, 2, 3 minggu ya. Di sini ada kegiatan warna hijaunya apa ini? Kalau kita cek di warna hijau di bawah ini, keterangannya hijau itu fakultatif. Kegiatan apa itu fakultatif? Ya. Nah, kita anggap ini tidak efektif untuk belajar. Nah, maka di sini untuk bulan Oktober itu menjadi 3 minggu ya. 3 minggu. Ini kita 3 minggu efektif. Ini tidak 1 bisa di atas 0 ya. Untuk November ya November di sini aktif semua ya. Berarti di sini 4 minggu. Di sini 0 tidak efektif. Kemudian berikutnya untuk Desember kita perhatikan di sini 1 minggu ini efektif, yang ini juga tidak efektif. Kenapa tidak efektifnya Pak? Ini libur hari pertama kali 2, 3, 4. Berarti kan lebih banyak libur tidak dengan aktifnya, maka ini termasuk tidak efektif. Maka yang efektif itu cuma 1 minggu, yang lainnya tidak. 5 kurang 1 menjadi 4. Nah ini tinggal kita jumlahkan saja di bawah seperti tadi. Nah itu dia. Banyaknya jumlah minggu itu 27 ya. Dikurang ini angka tidak efektif. Tidak efektif itu 9, maka minggu yang efektif cuma 18. Ya, 18. Nah, kemudian berikutnya banyaknya jam pelajaran. Tentu di sini dari yang efektif belajar 18 ya. Kemudian dikali berapa? Nah, jam pelajaran ini ingat yang Bapak sampaikan yang lalu, bagi kita yang kelompok 1 sampai kelompok 6 itu dikali 4 karena di SD itu ada 4 jam pelajaran untuk PAI dan Budiarti. Sementara untuk kita dari kelompok 7 sampai kelompok 10 ya itu ada 3 jam pelajaran pada mata pelajaran PAI itu dalam 1 minggu. Maka di sini kali 3 juga. Kenapa di SMA itu adalah 3 jam pelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budiarti. Nah, 18 dikali 5 di sini dapat pakai kalkulator ya, saya lebih cepat. 18 dikali 3 sama dengan 54. Nah, ini dapatlah jam itu adalah 54. Nah, itu dia. Ya, 54. Nah, setelah itu nanti kita masukkan ini satu persatu. Dari mana ini tema dan atau materi pokok atau pokok bahasan Pak? Itu kan dari pemetaan tadi. Nah, kalau misalnya Bapak kopikan dari KD di sini, yang pertama ada taat pada aturan, ya, ini 1. Ya, copy saja. Kemudian yang kedua itu yang berikutnya tentang toleransi rukun. Ya. Ini Bapak copy paste juga di sini. Ya, saja sudah melakukan. Nyenda apa? Tolong yang tidak sekarang itu mikrofonnya di-mute semua. Supaya nanti kamu nggak sengaja ada orang yang datang, suaranya nggak masuk ke dalam perkuliahan kita, itu cukup mengganggu. Ya. Kemudian berikutnya untuk yang ketiga, Bapak copy paste saja dari sini, misalnya iman kepada kita Allah. Ya, ini Bapak copy paste. Ya, ini. Nah, itu. Berikutnya iman kepada Rasul. Ya, masuk lagi sini. Kemudian yang kelima
di sini Syiah ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini kita paste. Ini. Kemudian berikutnya, ya. Jadi hasil pemetaan kita diperkirakan sebanyak tadi ya. Kalau di sini kan ada 11, kalau Bapak jelaskan, berarti kalau 11 dibagi 2 kan 5,5, nggak mungkin materi itu dipelajari setengah. Maka dimaksimalkan belajarnya itu di semester ganjil. Kenapa? Di semester ganjil itu lebih banyak jam yang aktif belajar. Nah, maka dari itu di sini setelah yang kelima berarti 6 ya, karena tidak ada 5,5. Ambil lagi yang ke-6-nya. Ya, yang ke-6 itu adalah perilaku hormat kepada orang tua dan guru. Nah, gitu. Nah, sisanya itu pasti untuk semester 6 atau semester 2. Nah, yang ini kita masukkan jam cadangan. Jangan lupa setiap semester ada jam cadangan. Nah, kalau dari 54 tadi kita bagi rata di dalam materi ini menjadi bagi 7 ya, kita coba bagi 7 itu kan sekitar 7 jam pelajaran ya, 7 jam ini 7 jam dan seterusnya. Nah, maka dari itu kita coba menganalisanya. Kalau di sini kita buat 7 ya, tentu ini ya memang jamnya kalau itu untuk bagi rata, tapi kan rumusnya bukan bagi rata. Nah, ini perkiraan awal kita bagi rata. Nah, tentu kebutuhan jam ini ya, tentu nanti kita analisa. Misalnya ini kan ada 3 topik, ada subtopiknya. Pada aturan 1, kompetensi dalam kebajikan 1, etos kerja 1. Nah, besar kemungkinan ini 2 jam, ini 2 jam kita pelajari, ini juga 2 jam. Maka dari sini, dari waktu yang kita perlukan ya, misalnya keterangannya, ini Bapak kopi ya, Bapak paste ini ya, supaya mudah saja mengetiknya. Misalnya 2 jam ya, 2 jam pelajaran mempelajari konsep ya, mempelajari konsep pada aturan. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak enter saja. Oke. 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran lagi membahas tentang ya, konsep. Itu dia, konsep tentang kompetensi dalam kebajikan. Kemudian berikutnya 2 jam pelajaran lagi itu membahas tentang konsep etos kerja. Nah, ini kan sudah 2 jam, berarti 6 jam, tinggal 1 jam lagi kan. Nah, kemudian berikutnya kita tambah lagi di sini, pasti di dalam sebuah tema atau pokok bahasan itu kita melakukan penilaian atau disebut dengan ulangan kan. Nah, itu kita gunakan 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran. Nggak saja 2 jam, tapi secara otomatis karena ini 3 jam pelajaran 1 minggu, 1 jadwal ini lagi adalah 1 jam pelajaran untuk remedial atau pengulangan. Remedial. Ya, sebenarnya. Nah, seperti itu dia. Ini Bapak lebarkan lagi supaya. Nah, kalau kita cek lebih detail dari pemetaan yang kita lakukan tadi, Bapak coba buka lagi dari pemetaannya Bapak buat tadi ya. Kita lihat di sini. Apakah cukup dengan belajar konsep saja? Tidak sepertinya. Kenapa Pak? Coba lihat dari tadi ini ada membaca, kemudian ada mendemonstrasikan hafalan, menghafal ini, kemudian menyajikan keterkaitan antara
materi yang dipelajari. Artinya ada hafalan di sini. Karena ada hafalan, tentu nanti kita akan tambah jam di sini. Kemudian misalnya di dalam minggu yang sama 1 jam, ya 1 jam, 1 jam pelajaran, hafalan, mulailah hafalan dari sini. Misalnya di sini tadi, ini dia Quran. Hafalan dan menginspirasikan hafalan. Ya, copy, Bapak masukkan ke tadi hafalan. Ya. Nah, oke. Kemudian berikutnya, Al-Maidah 1 ayat saja di sini. 1 ayat saja. Ya. Kemudian nanti diselingi lagi waktu minggu kedua, ya, kita minta lagi 1 jam pelajaran untuk menghafal Quran surah An-Nisa. Ini dia. Quran surah An-Nisa. Kemudian yang terakhir lagi, ya. Berikutnya setelah itu kerja nanti ada tagihan 1 jam pelajaran, ya, menghafal Quran surah Taubah ayat 105. Ya. Menghafal, hafalan, itu, menghafal. Nah itu, artinya di sini 3, 3, 3, 9, sama 3 lagi, berarti 12 jam pelajaran di sini. Nah, nanti kita hitunglah satu persatu, yang mana yang kelebihan dikurangi. Sehingga nanti jumlah di sini tetap kembali pada angka 54 jam pelajaran. Nah, seperti itu caranya kita menganalisis, ya, minggu efektif belajar untuk 1 semester. Nanti begitu juga toleransi rukun menghindari diri dari tindak kekerasan. Ada nggak hafalan? Biasanya kalau ada hafalan tentu butuh waktu yang lebih banyak. Yang nggak ada hafalan, nah cukup. Misalnya iman kepada kitab berarti 3 jam pelajaran untuk penilaian atau ulangan, kemudian remedial dan pengayaan, kemudian diikuti dengan materi yang lain. Di sini cukup dengan 5 jam pelajaran. Misalnya di sini kan 5 jam, di sini juga 5. Seperti itu. Lihat kaidahnya. Kemudian makna syiah berani juga. Ini ada nggak hafalannya nih? Kalau ada berarti perlu waktu lebih banyak lagi. Bisa saja dia sama. Kalau di sini 2 berarti sekitar 9 nih. 9. Di sini berapa nih perilaku hormat? Oh, perilaku hormat di sini ada juga ayat-ayatnya. Juga 9 di sini. Nah, coba kita lihat. Kalau di sini kita buat 4 atau 5, ayat ketiga, jumlahnya 54 atau tidak? Jumlah 50. Berarti dia 54, berarti 7 di sini. Ya. Kita buat di sini. Ya. Nah, pas 54 jam pelajaran. Nah, itu. Seperti itu untuk penjelasan menyelesaikan tugas, ya, program semester. Nanti tinggal kamu lanjutkan untuk semester genapnya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan terkait dengan minggu efektif belajar. Silakan. Enggak, Pak. Bagaimana? Bertanya, Pak. Ya, silakan, Triana. Ini kan yang di bagian 2 yang ada alokasi waktunya, terus di bagian keterangan, itu kan cuman keterangannya 9 jam belajar, itu kan udah nggak perlu dijelasin. Kan Bapak yang contoh berikan tadi, yang diberikan contoh Bapak barusan kan dijelasin. Itu gimana, Pak? Jadi Terus ya, terus? Sama satu lagi, Pak, yang nomor 5. Ini dapat 20 minggu kali 3 jam pelajaran, ini 20-nya dapat dari mana, Pak, ya? Oh ya, yang di bawah tabel ya? Oke. Iya. Jadi kenapa? Ya, oke. Pertanyaan pertama dari Tiana tadi, kenapa Bapak buat keterangan nih, Pak? Ini kan supaya Bapak bisa menjelaskan 12 jam itu habisnya kemana sih? Nah, kalau misal Bapak kasih simbol di sini, misalnya penomoran, ya,
Dua. Nah, oke. Ini 2 jam. Kan bisa jadi di SMA tersebut ya bisa saja jadwalnya langsung 3 jam pelajaran, bisa juga yaitu setelah 2 jam ada 1 jam lagi. Nah, itu bisa saja terjadi. Oke, ini Bapak kasih simbolnya supaya lebih jelas. Nah, ini juga menjelaskan. Nah, kenapa ini harus dibuat supaya lebih jelas? Jadi 12 jam itu selesainya di mana sih? Bukan hanya sekadar buat 12 saja. Ini analisis datanya seperti ini. 12 jam itu dipakai untuk apa? Maka di sini misalnya minggu pertama belajar tentang tahan pada aturan, ya, sekaligus ada hafalan surah Al-Maidah. Kemudian nanti di saat minggu kedua ada lagi 2 jam pelajaran belajar tentang kompetensi dalam kebajikan, tambah lagi hafalan 1 ayat lagi surah An-Nisa ayat 59. Kemudian berikutnya minggu ketiga belajar lagi 3 jam pelajaran, ya apakah itu 2 jam satunya, 1 jam atau sekaligus 3 jam, ya. Dari 3 jam itu 2 jam pelajaran tentang etos kerja, 1 jamnya menghafal. Walaupun menghafal itu diminta untuk sebagai pekerjaan di rumah. Jadi nyetor hafalan itu 1 jam pelajaran. Nah, kemudian berikutnya minggu keempat harus kita, karena dia harus materi ini habis pada satu tema, kita harus melakukan ulangan. Nah, melakukan penilaian apakah itu 1 jam atau dia 2 jam. Ini bisa saja terbalik. Ya. Biasanya ulangan itu sebentar, penilaian yang lama atau remedial yang lebih lama atau sebentar. Nah, itu kenapa dia ditulis di dalam keterangan ini. Padahal di dalam kita mengembangkan program tahunan juga jelas ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikut dari Triana yang nomor 5 ini. Banyaknya jam pelajaran. Jam pelajaran, kalau contoh yang lalu, Bapak buat apa ini? Ada bagian bawah saya, 20 minggu. 20 minggu itu gimana itu? Oh, ini yang apa? Tidak. Yang bagian yang bawah ini, oh maaf. Yang bagian yang bawah ini ya. Ini tetap saja kita kembali ke data yang 18 tadi. Ya, banyaknya jam pelajaran di dalam minggu 18 minggu dikali tetap 3 jam pelajaran kan? Jumlahnya 54. Gitu. 54. Nah, kemudian jam cadangan maaf. Jam cadangannya 4. Oh, maksudnya di sini jumlah yang sampai di sini. Di luar jam cadangan. Karena di sini ada jam cadangan di sini. Ini 7. Ya. Berarti di sini kalau kita lihat 12 Bapak pakai kalkulator. 12 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 5 lagi ditambah 9 ditambah 9 sama dengan 47. Jadi ini 47. Saya bilang ada tuh. Jadi minggu yang ini ya 54 itu setelah 54. 7 jam jumlah jam pelajaran efektif ya 54. Berarti dikurangi 7 di sini ya. Berarti 54 dikurangi 7 berapa? 47 ya. Ya, 47 ditambah 7 ya sama dengan 54. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tinggal ngisi data saja, ya, keterangan untuk menjelaskan isi tabel. Nah, seperti itu. Yang terkait dengan ada keterangan nomor 5, 6, dan 7. Bagaimana Triana dan yang lainnya? Apakah bisa dipahami? Jauh. Ya. Oke. Kemudian berikutnya silakan. Ada lagi pertanyaan terkait dengan materi kita pada bagian analisis mengenai belajar. Sambil menunggu pertanyaan, Bapak akan cek absen ya. Nanti supaya jelas siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir.
Ini Bapak share screen saja. Ya. Apakah Abbas sudah bergabung? Abbas, Antoni, Devri, belum? Devri. Iman ada ya? Nanti ada. Hadir, Pak. Habib ada Habib? Habib tadi ada, Pak. Ada, Pak. Hadir, Pak. Habib ada. Melisa ada Melisa? Hadir, Pak. Mufida? Belum ada. Nurul Fitri? Belum. Puja? Ada. Ada, Pak. Ibu Nurul tadi ada, Pak. Ibu Nurul ada, Pak, ada. Puja ada, Puja. Puja enggak, Pak, izin katanya. Dia izin. LC? Nggak ada. Enggak Ada kayaknya, Pak. Nggak ada. Ria Eli juga. hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Rini? Ada ya? Rini Ada, ada. Oke. Triana ada. Pepi ada Pepi? Nggak ada, Pak. Kabur, Pak. Sugiarto tadi mana tadi? Kabur lagi dia. Ada Sugiarto, Pak. Kemudian lokal B, karena kita gabungnya lokal B. Pengembangan IPK-nya tuh Pak, menurut udah kan. Lokal D yang hadir Pak Wiji ya. Ya, Pak. Ya, siapa lagi? Lara Imelda, Pak. Lara ya. Ya. Siapa lagi? Roslina ini, Pak. Roslina ini ya. Iya. Oke. Ada lagi? Itu aja. Lokal B. Oke. Kalau ada nanti sampaikan ya. Ya, Pak. Siapa? Nah, itulah beberapa penjelasan dari Bapak terkait dengan analisis perspektif belajar. Nah, untuk program tahunan ini tidak begitu sulit ya. Bapak langsung datang saja. Kalau ada pertanyaan nanti sampaikan ya. Siapa? Nah, ini Bapak akan tampilkan contoh program tahunan. Contoh program tahunan. Ada ini. Untuk program tahunan ya. Ini kan tinggal kita pindahkan saja nih. Ini formatnya ya, mulai dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, ikuti dengan KIKD. Tinggal ambil saja di Permendikbud tentang KIKD itu. Ya. KI-nya yang di-copy di sini. Kemudian untuk semester ada semester 1 dan semester 2. Karena dia 1 tahun. Kemudian untuk pokok bahasan dan tema ini disesuaikan tadi. Karena Bapak dapat 5, berarti 5 dari sini. Gitu kan? Nah, diambil dari pemetaan tadi. Kemudian untuk kompetensi dasar ini juga disalin dari pemetaan. Untuk alokasi waktu ini juga disalin dari analisis perspektif belajar. Nah, kemudian dilengkapi dengan keterangan seperti yang Bapak jelaskan di yang ada di analisis perspektif belajar tadi yang ditanyakan oleh Triana. Nah, itu dia. Ini ya, cukup jelas ya, tinggal kopas-kopas saja ya. Iya, bisa. Atau ada pertanyaan, silakan. Sebelum Bapak lanjutkan program semester. Ada pertanyaan? Jauh jelas, Pak, kalau untuk Jelas, program. Pak, kalau untuk Ya, Pak. Nah, kalau jelas, kalau ada nanti sampaikan. Kemudian untuk program semester, fungsi program semester itu kan supaya kita bisa mengajar itu misalnya tentang pada aturan ya, kompetensi dan pendidikan, kemudian itu 12 jamnya kapan, 12 jamnya kapan kita bisa mempelajari. Nah, ingat, bagi teman-teman yang kelompok 1 sampai kelompok 6, karena dia itu kelas 1 sampai kelas 6, itu 4 jam 1 minggu. Jadi contoh kalau 4 jam, Pak, berarti ini 2 jam nih. Biasanya jadwal seperti itu. Nah, mungkin di SD itu langsung 4 jam pelajaran kan. Nah, tapi karena contoh ini adalah untuk sekolah menengah, bisa dalam bentuk SMP maupun SMA, sederajat, maka dia hanya 3 jam pelajaran 1 minggu. Nah, karena tadi 2 minggu jam efektif belajar ya, berdasarkan analisis minggu efektif belajar, maka disinilah keterangan itu kita uraikan. Di sini 2 jam pelajaran membahas materi tanpa aturan, kemudian 1 jam pelajaran membaca
membaca dan menghafal Quran surah Al-Maidah ayat 48. Nah, kemudian masuk lagi minggu kedua. Juli minggu kelima kan, minggu kedua efektif belajar. Ini juga 3 jam dalam 1 minggu. Apa yang dipelajari? Membahas materi kompetensi dalam kebajikan. Kemudian untuk 1 jamnya membaca dan menghafal Quran surah An-Nisa ayat 59. Begitu juga berikutnya terus. Hanya sampai kolom-kolom ini terisi double. Sehingga nanti pada bagian bawah itu sendiri nanti di bagian bawah sekali ini kembali ini 3. Ini harus 3 karena apa? Karena kan 1 minggu cuma 3 jam. Nah, ini juga 3. Ini pernah Bapak berikan contoh untuk salah satu 3 jam semua. Selagi dia efektif di dalam belajar. Nah, terkait dengan ini ya, tentunya di dalam bagian yang ini Bapak ingin sampaikan kalau ada yang tidak efektif ya nanti diarsir seperti ini. Nah, bagaimana Pak contohnya itu? Misalnya dari analisis hingga efektif belajar tadi kita ambil sebagai contoh. Jadi kan awalnya itu kan dari ini. 5 minggu, 2 minggu tidak 2 minggu efektif, 3 minggu tidak efektif. Yang mana yang itu yang dimaksud? Nah, ini dia di dalam program master. 3 minggu tidak efektif, yaitu minggu pertama sampai minggu ketiga. Minggu 4 ke 5 Juli yang efektif belajar. Maka dari sini mulai jadwalnya. Kemudian di Agustus nanti kita cek lagi dari analisis hingga efektif belajar itu. Contoh seperti ini. Ya, coba lihat. Oh, di sini misalnya Agustus 4 minggu jumlahnya. Kemudian yang efektif 3, tidak efektif 1. Yang tidak efektif 1 itu yang mana? Cek lagi di sini misalnya bilang tadi. Ini kan? Oh, ini minggu ketiga, Pak. Berarti minggu ketiga dikosong, Pak. Diarsir ya. Nah, dibuka lagi di program semester di sini program semester. Minggu ketiga tidak efektif. Nah, jadi di sini diarsir. Sampai ke bawah. Nah, jadi contoh ini diarsir. Nah, tapi ini tidak ada jam mengajar ini. Ini tidak ada. Kebetulan sudah ada contoh-contoh. Nah, kemudian berikutnya di September ada yang tidak efektif. Oh, full Pak. Oktober minggu keempat tidak efektif tadi. Ya, minggu keempat berarti Oktober minggu keempat tidak efektif. Jadi jumlah minggu sama minggu yang tidak efektif itu diarsir. Jangan sampai keliru. Sampai ke bawahnya. Contohnya seperti ini. Ini Bapak arsir. Nah, begitu juga dengan November. November ada nggak yang tidak efektif belajar? Oh, nggak ada, full Pak. Cuma 4 minggu semua. Ya. Efektif itu 4 minggu. November full 4. Nah, seperti itu. Apakah bisa dipahami dengan pembuatan program semester ini? Insya Allah, Pak. Ya. Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah kayaknya Pak diperbaiki lagi Pak tugasnya. Oh, iya. Jadi kalau ada yang bertanya Pak, kapan ngumpul tugas nih Pak? Minggu depan sudah siap semua. Ya, minggu depan siap, sudah. Pak, siap. Ya. Aduh. Jangan aduh lagi. Siapa? Ya, Pak. Tugasnya sudah dikasih itu dari pertemuan kedua atau ketiga ya? Pertemuan ke-10, Pak. Iya, pertemuan ke-10 sudah siap semua. Jadi dia itu kalau nggak seperti itu sama seperti media sampai habis semester masih tugas. Nah, Bapak nggak mau lagi seperti itu. Kenapa? Itu akan mengganggu proses. Nah, maka minggu depan tugas kelompok yang mulai dari pemeriksaan, pengembangan IPK, kemudian analisis nilai efektif belajar, program tahunan, program semester, KKM dan silabus. Lembur nih. Ya, harus lembur nih. Kalau nggak lembur nggak selesai. Dari Sabtu Pak. Kerjakan. Pak, untuk keterangan yang dialokasi waktu itu kita ikutin yang baru Bapak contohkan pakai keterangan apa cukup kayak contoh yang Bapak kasih ke kita? Bagusnya seperti ini. Ini ada keterangannya kan. Supaya nanti 2 jam ini nggak diapain. Nah, kan ada keterangannya ini.
Supaya nanti kita ngajar lebih terarah. Kalau cuma kosong aja, mendingan dihapus aja kan. Mendingan diisi itu supaya lebih jelas. Misal contoh di sini kan masuk di bulan, misalnya di bulan Agustus, apa yang mau di minggu pertama? Oh, minggu pertama itu 2 jam nih saya harus ngajar tentang materi tentang etos kerja. Sudah itu pada minggu pertama 1 jamnya lagi, oh berarti saya harus menerima hafalan siswa terkait dengan Quran surah atau bah yang sudah ditugaskan di rumah untuk menghafalnya. Seperti itu. Nah, paham tuh? Iya, paham. Yana dan kawan-kawan. Insyaallah, Lagi? Pak. Lanjut. Lanjut, Bapak jelaskan. Gini Pak, ada pertanyaan Pak. Silakan. Berarti Pak, kalau soal materinya yang dikasih kelas 1 kemarin Pak, yang Bapak kasih ke kelasnya kemarin. Ini siapa yang bertanya nih? Devrianti Pak, Devrianti. Udah, Pak. Budep ya. Yana ya. Ibu Dep. Nanti nilai hariannya nggak masuk. Depriana. Depriana. Devrianti ya. Iya Pak. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Apa jadi lupa? Tentang materi kita bikin Materi apa? RPP tugas Bapak kemarin kan RPP yang dikasih RPP belum lagi. Selesaikan dulu tugas kelompok. RPP itu sudah individu. Oke ya, Jeffrey. Iya Pak. Belum ada orang membahas tentang RPP. Ya. Yang ini Pak, aja kawan minta ampun, Iya. minta tambah RPP. Apa? Itu tugas mulai dari pertengahan. Oke ya. Oke Pak. Berikutnya Bapak akan menjelaskan kembali terkait dengan pembelajaran kita terkait dengan membuat KKM ya. Ya KKM ya. Iya, KKM Pak. Iya, KKM, Pak. Coba cek apa materinya. Pegang ada. Jadi Bapak akan menjelaskan yang penting saja. Share screen supaya kita bisa sama-sama melihat. Bisa terlihat PowerPoint Bapak ini? Bisa terlihat? Halo? Bisa Pak, bisa. Iya, bisa, Pak, bisa. Ini kan langkah menentukan KKM. Jadi KKM yang sulit kita tentukan itu kan ada KKM IPK-nya, ada KKM kompetensi dasar, ada KKM tema, pokok bahasan atau topik pembahasan, ada KKM mata pelajaran. Ini terakhir nanti KKM mata pelajaran namanya. Nah, terkait dengan KKM indikator pencapaian kompetensi ya, tentu kita buat dengan mempertimbangkan kompleksitas, daya dukung dan impact yang sudah Bapak jelaskan di dalam pembelajaran. Ada videonya kemarin kan? Nah, nanti silakan terkait dengan video itu apa yang tidak jelas. Nah, untuk KKM kompetensi dasar kan di dalam sebuah kompetensi dasar terdapat beberapa KKM IPK kan. Nah, untuk kompetensi dasar ini KKM-nya ditentukan dari hasil rata-rata KKM IPK. Misal kalau IPK-nya ada 5 misalkan di dalam sebuah di dalam sebuah KD kan, maka dari 5-nya itu ditambahkan dibagi menjadi 5. Nah, begitu juga kalau misalnya IPK di dalam sebuah KD itu ada 10, maka ditambahkanlah seluruh IPK yang ke-10 itu dibagi menjadi 10. Maka dapat rata-ratanya disebut dengan KKM kompetensi dasar. Nah, begitu juga kita menentukan KKM pokok bahasan. KKM tema pokok bahasan itu kan untuk setiap tema pokok bahasan itu kan terdiri dari beberapa kompetensi dasar. Maka nilai rata-rata KKM kompetensi dasar itulah yang disebut dengan KKM tema atau pokok bahasan.
Nah, karena di dalam sebuah mata pelajaran, PAI dan buku seperti itu terdiri dari beberapa tema atau pokok bahasan seperti contoh yang Bapak perlihatkan tadi, itu ada 11, maka ke-11 tema ya ataupun ke-11 pokok pembahasan itu dicari nilai rata-rata. Nilai rata-rata KKM tema pokok bahasan itulah yang menjadi KKM mata pelajaran. Jadi yang sulit kita tentukan KKM itu cuma di IPK. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Nih, Bapak akan memperlihatkan contoh. Bapak tidak lagi menjelaskan apa itu kompleksitas. Silakan lihat di video yang Bapak share itu. Ya. Bapak akan menjelaskan ini contohnya. Ini kalau kita menggunakan poin. Kompleksitas itu angkanya terbalik dengan angka daya dukung daya intek. Kenapa? Kompleksitas itu karena rumit, sulit, maka semakin sulit nilainya masih rendah. Semakin tidak rumit, maka nilainya tinggi. Nah, ini ya kategori kalau kita menggunakan poin. Kompleksitas tinggi yang angka 1, sedang 2, rendah 3. Sementara daya dukung daya intek ini yang tinggi itu 3, yang sedang itu 2, dan yang rendah itu 1. Nah, sebagai contoh soal di sini misalkan, jika indikator memberikan kriteria kompleksitas rendah. Rendah itu berapa? Lihat ini, rendah. 3 kan? Ini yang ketiga. Ini 3 yang pertama ini. Nah, kemudian misalnya berikut daya dukung tinggi. Tinggi itu angka 3 ini kan? Nah, kita pindahkan menjadi sini. Kemudian berikutnya daya intek peserta didik sedang. Sedang itu angka 2 ini dia. Ini yang kita pindahkan ke dalam ini. Dibagi 9. Kenapa bagi 9, Pak? Karena angka dari seluruhnya itu yang paling tinggi angkanya harus 9. Maka 3 ditambah 3 ditambah 2, 8 dibagi 9. Sama dengan 8,89 dikali 100. Nah, menjadi 88,89. 88,9 ini dalam matematika dijelaskan menjadi 89. Nah, seperti itu. Kalau kita menggunakan poin di dalam menentukan KKM IPK. Kemudian berikutnya ya, untuk KKM penentuan KKM itu menggunakan rentang nilai, ini dia nilainya. Kompleksitas itu 50 sampai 64, sedang itu 65 sampai 80, rendah itu 81 sampai 100. Nah, sama nih, ingat kompleksitas itu tingkat kerumitan dan kesulitan, maka nilainya yang dikatakan tinggi itu nilainya mesti rendah. Kenapa? Lebih sulit, lebih rumit. Nah, kenapa nilai yang rendah ini tinggi, Pak? Karena dia tidak lebih sulit dan tidak lebih rumit, maka nilainya lebih tinggi. Nah, berbeda dengan daya dukung. Kalau tinggi tetap nilai tinggi, yang sedang nilai sedang, nilai rendah nilai rendah. Ukurannya juga sama. Ini kan yang tinggi sama angkanya di sini. Yang tinggi pada kompleksitas sama dengan rendah. Begitu yang untuk yang sedang sama. Kemudian yang tinggi pada daya dukung daya intek. Nah, kalau contoh soalnya seperti ini, nilai KKM indikator salah satu rata-rata dari nilai ketiga kriteria yang ditentukan. Contoh, kompleksitas sedang. Sedang di sini kan coba lihat kompleksitas sedang itu 65 sampai 80. Silakan pilih salah satu angka. Sini dia pilih angka 75. Kemudian berikutnya daya dukung tinggi. Tinggi itu angkanya 81 sampai 100. Nah, pilihlah salah satu angka dari 81 sampai 100. Nah, di sini dipilihnya 95. Kemudian intek sedang. Intek sedang itu dari angka 65 sampai 80. Silakan pilih salah satu angka. Di sini dia memilih 70. Maka 75 yang ini tadi ya, kemudian tambah 95 yang dari data sini, kemudian ditambah 70 dari data ini. Dibagi 3 menjadi 80. Ini ya kalau seandainya kita menggunakan rentang nilai. Nah, kalau tadi dalam bentuk poin, nah itu saja perbedaan. Sampai di sini terkait dengan penjelasan KKM bisa dipahami? Pak, dapat dibagi 3 itu dari mana, Pak? Yang contoh yang ini? Iya. Ya. Enggak, yang ini tadi, Pak, yang terakhir. Yang ini bagi 3? Oh ya. Iya, yang ini. Kenapa bagi 3? Pak? Kan ada 3 komponen. Komponen dari kompleksitas itu tadi ya, Pak ya? Makanya bagi 3 ini rumus baku nih bagi 3 ini. Oh iya. Sama seperti contoh yang pakai poin ini kan. 9 ini
ini adalah angka baku yang menjadi rumus di dalam pencarian KKM itu. Jadi ini angka ini nggak bisa dirubah Pak, nggak bisa dirubah. Sama seperti angka 3 yang dibagi ini. Bisa dirubah apa? Nggak bisa. Ya, karena ini sudah menjadi rumus. Jadi kalau rumusnya kita baca di sini misalnya, kompleksitas ditambah daya dukung ditambah impact dibagi 3 sama dengan KKM IPK. Seperti itu bunyi rumusnya. Sama juga seperti ini misalkan. Bagaimana bunyi rumus yang ini Pak? Ini adalah kompleksitas ditambah daya dukung ditambah impact dibagi 9 dikali 100 sama dengan KKM IPK. Jadi itu rumus bakunya ya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Siapa tadi Triana ya? Santi Jamiatun, Pak. Santi. Bisa mengakuin itu. Oke. Ada lagi? Silakan ya. Berarti rumusnya udah ditentukan itu, Pak. Iya, rumusnya sudah ditentukan. Kita tinggal menyesuaikan untuk isinya. Nah, bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa ya? Iya, iya, Pak. Ada lagi? Cukup? Nah, ada lagi kira terkait dengan KKM? KKM-nya agak rumit sedikit pekerjaannya. Mungkin kamu Mau tanya yang di hari nggak tuntas juga deh. Riana mau tanya, silakan. Ini mau tanya yang di bagian kompetensi dasar sama indikator pencapaian kompetensi. Ini kan yang di indikator dasar kan yang pertama itu 3.1. Terus yang kedua 4.1.1 itu kayaknya IPK itu gimana Pak ngisinya Pak? Oh ya, sebagai contoh ya. Iya. Tadi yang punya Bapak ini ya. Nah, ini Bapak share screen kali. Ini terkait dengan IPK tadi ya, pengembangan IPK. Oke. Nah, ini contohnya. Kalau 4.1 ini kan contoh yang Bapak sampaikan tadi nih. Ini ini kekeliruan ya, kode ya. 4.1.1 ini. Ya. Iya, Pak. Iya, mohon maaf. Ini 1.1, 4.1 yang ini disalin, ditambah lagi urutnya di sini yang satu. Kemudian di sini 4.1.2 gitu. Kalau seandainya di sini cuma kode seperti ini ya 4.1 saja, maka ini tidak berlaku. Nah, maka yang di bawah IPK-nya menjadi 4.1.1, kemudian 4.1.2, kemudian 4.1.3. Tapi karena kodenya di sini adalah 4.1.1, maka di sini menjadi 4.1 ya, titik 1 ya. Nah, kemudian di sini menjadi 4.1.2, kemudian dilanjutkan lagi berikutnya 4.1. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kalau di kelas 11 yang Bapak contohkan ini untuk 4.1 ada 3 dia. 1 KD-nya 4.1. Nah, untuk IPK tetap menggunakan kode yang sama, tinggal dilanjutkan urutannya. Seperti itu. Bisa dipahami itu, Triana dan teman-teman yang lain? Berarti untuk kompetensi dasar itu tetap ikut KD Pak ya, bukan IPK. Soalnya pas waktu ngerjain itu kok ini 3, apa ini IPK yang dimasukin ke situ kayak gitu Pak. Nah, itu KD itu. KD-nya kebetulan banyak di 4.1 yang Bapak contohkan tadi itu. Nah, karena dia itu banyak, makanya dia harus angkanya ditambah lagi nomor urut berikutnya. Jadi 4.1.1 ya 4.1.1 itu KD, yang titik satunya lagi itu adalah IPK. Kalau IPK-nya cuma 1 saja ya 4.1.1 aja. Kalau cuma saja kan. Tapi kalau dia ada 2 berarti 4.1.1.1.1.2. Oke, paham ya? Iya Pak, bisa. Oke, berikut. Ini kita udah lewat ya, waktunya nggak apa-apa lah ya. Ada dosen lain bagi ini yang masih kurang? Ada Pak Muslimin. Online juga? Iya. Pakai Zoom meeting? Enggak? Enggak, Pak. Baru mau mulai nih, Pak. Pakai
Modeling, Pak. Oke. Edling. Oh, Edling. Oke apa? Edling. Iya, Pak. Oke. Untuk yang yang terakhir terkait dengan contoh program semester ya. Mohon maaf. Silabus. Silabus yang sulit itu kan bagian ini. Kalau untuk identitas sama ya. KI ini kita salin. Tadi kita salin juga. Tema disalin saja ya. Sementara untuk pembelajaran sama penilaian ini yang baru. Dan sumber belajar alokasi waktu juga tinggal disalin saja. Nah, seperti apa Pak pembelajaran itu? Ingat, kamu mau pakai apa? Ini contohnya Bapak buat di sini dalam bentuk saintifik. Saintifik itu kan ada mengamati, ada menanyakan ya. Kemudian ada mengumpulkan, kemudian berikut mengasosiasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Jadi 5 kegiatan untuk di dalam saintifik ini itu dibuat apa yang dilakukan oleh guru dan apa yang dilakukan oleh siswa. Ini sebagai contoh. Jadi yang diamati guru menampilkan visualisasi supaya apa siswa bisa mengamati. Nah, begitu juga kalau misalnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan informasi tentang perkembangan dan seterusnya. Siswa menanyakan informasi tentang peraturan dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber ini bisa bertanya dengan teman, bisa bertanya di internet, bisa bertanya di lain, bisa bertanya melalui perpustakaan. Nah, itu. Mengumpulkan juga seperti itu. Apa yang dilakukan ini secara garis besar ini sesuai dengan pendekatan atau model pembelajaran yang digunakan. Itu yang untuk terkait dengan pembelajaran. Kalau untuk penilaian, ingat penilaian itu ada 3 ya. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Nah, maka dari itu secara garis besar gitu, kamu tentukan penilaian sikap itu seperti apa yang digunakan, apakah misalnya pakai jurnal sikap atau sikap itu dinilai dalam bentuk penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Nah, untuk pengetahuan nanti apakah esai, pilihan ganda, atau menjodohkan. Nah, begitu juga dengan keterampilan nanti apakah portofolio apa nama penilaian. Nah, itu. Jadi setiap aspek penilaian itu dibuat secara umum di dalam bagian kolom penilaian. Untuk sumber belajar ini silakan. Jadi di sini disebut buku PPI ya, dan buku PKRT kelas 11 dan sumber yang relevan. Kalau misalnya kamu menggunakan tadi ada hafalan, ada rekaman, buat rekaman surah Al-Maidah ayat berapa gitu kan, Al-Maidah ayat 48, kemudian ada rekaman tentang Quran surah An-Nisa ayat 59 atau ayat 105 dan hadis-hadis yang berbeda. Nah, kalau pakai rekaman, buat lagi sumber belajar. Nah, itu saja. Tapi perlu Bapak sampaikan untuk silabus ini silakan dibuat 1 semester saja untuk setiap kelompok. Jadi nggak perlu 2 semester. Untuk semesternya juga cukup 1 semester. Ya. Kalau untuk tugas yang lainnya, Pak? Kalau untuk IPK itu harus 1 semester. Kenapa? Karena nanti kita mau menentukan IPK mata pelajaran. Kemudian untuk analisis menjawab praktis tetap 1 tahun, program tahunan 1 tahun, program semester boleh 1 semester saja. Ya, kemudian untuk KKM harus 1 tahun. Kenapa? Nanti kalau nggak 1 tahun nggak ketemu KKM mata pelajarannya. Nggak ada KKM mata pelajaran separuh hanya 1 semester. Yang ada KKM mata pelajarannya. Maka dia harus. Oke, bisa dipahami? Insya Allah. Barangkali untuk perkuliahan kita cukup sampai di sini saja dulu. Sekian, terima kasih, dan Bapak tutup dengan mengakhirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan kelas. Terima kasih. Sama, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Sama.